Nilai rupiah kembali melemah terhadap US dollar. Media mulai ramai membahas ancaman ekonomi. Harga barang impor perlahan naik dan masyarakat mulai khawatir. Tapi di tengah situasi ini, pemerintah justru terlihat cukup tenang. Tidak ada pidato darurat, tidak ada kepanikan besar. Kenapa? Apa sebenarnya yang dilihat pemerintah saat publik mulai takut melihat dolar terus menguat? Saya Effendi Monteza. Di video kali ini kita akan mengupas kenapa pemerintah terlihat tidak panik saat rupiah melemah dan kapan situasi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Bagi banyak negara, naik turunnya nilai mata uang mungkin hanya dianggap angka ekonomi biasa. Tapi di Indonesia, dolar punya arti yang berbeda. Karena masyarakat Indonesia pernah melihat sendiri bagaimana melemahnya rupiah bisa mengubah kehidupan jutaan orang. Pada ASEAN Financial Crisis, nilai rupiah jatuh sangat dalam terhadap US dollar. Harga barang melonjak, banyak perusahaan tumbang, PHK terjadi di mana-mana, dan sejak saat itu, masyarakat Indonesia punya semacam trauma kolektif terhadap dolar. Karena sampai hari ini, dolar masih mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari harga BBM, elektronik, bahan pangan impor, tiket pesawat, sampai barang-barang yang bahkan terlihat lokal sekalipun. Artinya, ketika dolar naik, masyarakat langsung membayangkan satu hal, harga-harga akan ikut naik. Dan itulah kenapa setiap rupiah melemah, reaksi publik biasanya jauh lebih cepat dibanding pemerintah. Media mulai ramai, headline ekonomi bermunculan, media sosial dipenuhi kekhawatiran, karena bagi banyak orang, dolar bukan sekedar mata uang. Dolar adalah simbol rasa aman. Tapi menariknya, di saat publik mulai khawatir, pemerintah justru terlihat jauh lebih tenang. Kenapa? Apa yang sebenarnya mereka lihat, yang tidak dilihat kebanyakan orang? Meski rupiah terus melemah terhadap US dollar, pemerintah tampaknya belum menganggap situasi ini sebagai krisis. Dan alasannya mungkin lebih kompleks dari yang terlihat. Karena faktanya bukan hanya rupiah yang sedang tertekan. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak mata uang di Asia juga ikut melemah terhadap dolar. Mulai dari yen Jepang, won Korea Selatan, hingga mata uang negara berkembang lainnya. Artinya, yang sedang terjadi bukan sekedar rupiah melemah, tapi dolar Amerika memang sedang sangat kuat. Masyarakat biasanya hanya melihat satu angka kurs dolar. Tapi pemerintah dan Bank Indonesia melihat jauh lebih banyak dari itu. Mereka melihat inflasi, cadangan devisa, arus modal asing, stabilitas perbankan, dan selama indikator-indikator utama itu masih dianggap aman, pelemahan rupiah belum tentu dipandang sebagai keadaan darurat. Indonesia juga masih memiliki beberapa bantalan yang membuat tekanan terhadap rupiah belum terlalu mengkhawatirkan. Ekspor komoditas seperti batu bara, nikel, dan sawit masih membantu aliran dolar masuk ke dalam negeri. Bank Indonesia juga masih punya ruang untuk melakukan intervensi di pasar. Dan sejauh ini, tekanan terhadap rupiah masih dianggap relatif terkendali. Ada alasan lain yang jarang dibahas. Dalam dunia ekonomi, kepanikan bisa menyebar jauh lebih cepat daripada masalah itu sendiri. Karena ketika pemerintah terlihat panik, pasar bisa ikut panik, investor mulai ragu, masyarakat mulai takut, dan situasi bisa memburuk hanya karena orang kehilangan kepercayaan. Jadi mungkin pemerintah terlihat tenang, mungkin karena situasinya sepenuhnya aman. Tapi karena mereka percaya kondisi ini masih bisa dikendalikan. Namun pertanyaannya sekarang, kalau suatu hari pemerintah mulai panik, situasi seperti apa yang sebenarnya mereka takutkan?
Kalau saat ini pemerintah terlihat tenang menghadapi pelemahan rupiah terhadap US dollar, itu bukan berarti tidak ada batasnya. Karena dalam ekonomi, selalu ada titik di mana situasi berubah dari terkendali menjadi mengkhawatirkan. Yang paling diperhatikan pemerintah bukan hanya arah rupiah tapi kecepatannya. Kalau rupiah melemah secara perlahan, pasar masih bisa menyelesaikannya. Tapi jika penurunan terjadi sangat cepat dalam waktu singkat, itu bisa memicu kepanikan di pasar. Dan di titik itu, stabilitas mulai dipertanyakan. Salah satu indikator penting yang selalu dijaga adalah cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia. Karena untuk menstabilkan rupiah, Bank sentral sering harus melakukan intervensi di pasar. Tapi kalau intervensi dilakukan terlalu sering dan terlalu besar, cadangan devisa bisa mulai terkikis. Dan itu akan membatasi kemampuan negara untuk menjaga stabilitas mata uang. Tanda lain yang sangat diperhatikan adalah arus modal. Jika investor asing mulai menarik dana dalam jumlah besar dari pasar saham atau obligasi Indonesia, maka tekanan terhadap rupiah bisa meningkat sangat cepat. Karena itu, berarti kepercayaan terhadap pasar sedang melemah. Pemerintah juga sangat sensitif terhadap dampak langsung ke masyarakat. Jika pelemahan rupiah mulai mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok, atau memicu kenaikan inflasi secara signifikan, maka situasi ini mulai masuk kategori serius. Karena dampaknya sudah tidak lagi di angka ekonomi, tapi di kehidupan sehari-hari. Tapi ada satu faktor yang paling berbahaya dari semuanya, yaitu kepercayaan. Karena dalam sejarah banyak krisis ekonomi yang runtuh lebih dulu bukan mata uangnya, tapi keyakinan orang-orang bahwa sistem masih bertahan. Jadi mungkin jawabannya sederhana, pemerintah belum panik, karena menurut mereka situasi ini masih berada dalam batas kendali. Tapi sejarah juga menunjukkan satu hal, krisis tidak selalu dimulai saat angka menjadi buruk. Kadang krisis dimulai saat terlalu banyak orang mulai percaya bahwa semuanya akan menjadi buruk.